korelasi dan ANOVA. Baiklah, perkenalkan nama saya Aulia Dian Ramani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana korelasi dan apa kegunaan korelasi. Baik, yang pertama kita akan mengenal korelasi. Sebenarnya apa korelasi itu? Korelasi merupakan teknik analis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan measures of association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, di antara yang sangat populer sampai sekarang, yaitu korelasi person-product, moment, dan korelasi rank-Spearman. Pengukuran asosiasi menggunakan nilai numerik untuk mengetahui tingkatan asosiasi atau kekuatan hubungan antara variabel. Dua variabel dikatakan berasosiasi jika perilaku variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Jika tidak terjadi pengaruh, maka kedua variabel tersebut disebut independen. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, kadang lebih dari dua variabel, dengan skala-skala tertentu. Misalnya, person data harus berskala interval atau rasio. Spearman dan menggunakan jarak rank 0 sampai dengan 1. Korelasi mempunyai kemungkinan pengujian hipotesis dua arah atau two-tiered. Korelasi searah jika korelasi negatif, korelasi ditemukan positif. Sebaliknya, jika nilai koefisien korelasi ialah suatu pengukuran statistik kovariasi atau asosiasi antara dua variabel. Baiklah, di sini korelasi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, korelasi positif, dan yang kedua, korelasi negatif. Korelasi positif dapat kita lihat bahwa kalau jika korelasinya positif, maka semakin tinggi X pada umumnya akan diikuti oleh semakin tinggi Y, dan sebaliknya semakin rendah X pada umumnya akan diikuti semakin rendah Y. Di sisi lain, korelasi negatif menunjukkan semakin tinggi X pada umumnya diikuti oleh semakin rendah Y, dan sebaliknya semakin rendah X pada umumnya diikuti oleh semakin tingginya Y. Jika R sama dengan 1, maka setiap kenaikan X akan diikuti oleh kenaikan Y. Di setiap penurunan X akan diikuti oleh penurunan Y. Jika R sama dengan 1, maka setiap kenaikan X akan diikuti oleh penurunan Y, dan setiap penurunan Y akan diikuti oleh kenaikan Y. Ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam penafsiran nilai R. Ada yang berpendapat bahwa kalau nilai R-nya negatif, maka diartikan tidak ada hubungan korelasi. Pendapat itu salah. Jika R negatif, misalnya R sama dengan 0,9, negatif 0,9, maka tetap saja terdapat hubungan namun negatif. Nilai R sebesar min 0,9 tersebut tetap saja merupakan hubungan yang tinggi atau kuat. Yang kedua, kita membahas tentang kegunaan korelasi, yaitu pengukuran asosiasi berguna untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan-hubungan antar dua variabel atau lebih. Contoh, mengukur hubungan antara variabel 1, motivasi kerja dengan produktivitas, 2, kualitas layanan dengan kepuasan pelanggan, 3, tingkat inflasi dengan IHSG. Baik, saya rasa itu materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Ramdi Setiawan. Baik, terima kasih kepada saudari Aulia yang telah menjelaskan materinya. Baik, saya di sini ingin melanjutkan materi makalah ini yang C, asumsi dalam korelasi. Asumsi dasar korelasi diantaranya ialah kedua variabel bersifat independen satu dengan lainnya. Artinya masing-masing variabel berdiri sendiri dan tidak tergantung satu dengan lainnya. Tidak ada istilah variabel bebas dan variabel tergantung. Data untuk kedua variabel berdistribusi normal. Data yang mempunyai distribusi normal artinya data yang distribusi simetris sempurna
Jika digunakan bahasa umum disebut dibentuk variabel. Yang D, pengertian koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara dua variabel. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara +1 sampai -1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan strike atau hubungan linear dan arah hubungan dua variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya, jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y dan tinggi pula. Sebaliknya, jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya, jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan menjadi rendah dan berlaku sebaliknya. Menurut Sugiono 2007, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut. 0,0199 yaitu sangat rendah. 0,20 min 0,399 sama dengan rendah. 0,40 min 0,599 sama dengan sedang. 0,60 min 0,799 sama dengan kuat. 0,80 min 1000 sama dengan sangat kuat. Koefisien korelasi linear antara X dan Y disajikan dengan Rxy didefinisikan sebagai berikut. Dengan X sama dengan E, min X dan Y sama dengan Y min Y. Biasanya formula itu sulit untuk digunakan apabila X dan atau Y tidak bulat. Dari formula itu dapat diturunkan formula berikut yang lebih rendah dipakai. Formula itu disebut formula koefisien korelasi momen produk atau produk momen Carl-Pearson. Dapat dibuktikan bahwa kuadrat dari koefisien korelasi R merupakan koefisien determinasi. Sekaitan dengan ZKT sama dengan ZKR dan ZKG pada model regresi linear dapat dibuktikan bahwa ZKT, ZKR dan ZKG. Mungkin itulah tadi materi dari saya. Mungkin akan dilanjutkan dengan Edwin Purwanto. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi dari Saudara Rambi, yaitu pengertian ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbandingan rata-rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Frequencies, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan tes. Namun kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbandingan lebih dari dua kelompok. Dalam kesempatan bahasan kali ini, statistik akan menjelaskan secara singkat namun dengan penuh harapan agar para pembaca mudah memahami dan mempraktikannya dalam penelitian di lapangan nantinya. Oke, lanjut. Kegunaan ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adalah perbandingan rata-rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F. Tes atau F itu
Nilai F hitung ini nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0 atau yang berarti ada perbandingan bermakna rata pada semua kelompok. Lanjut ke contoh ANOVA. Contohnya adalah seorang peneliti ingin menilai adakah perbandingan model pembelajaran A, B, dan C terhadap hasil pembelajaran mata pelajaran fisika pada kelas 6. Di mana dalam penelitian tersebut, kelas 6A diberi perlakuan A, kelas B diberi perlakuan B, dan kelas 6C diberi perlakuan C. Setelah adanya perlakuan selama 1 semester, kemudian dibandingkan hasil belajar sama kelas A, B, dan C. Masing-masing kelas jumlahnya berkisar antara 40 sampai dengan 50 siswa. Hasil akhir yang didapatkan adalah nilai F itu. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai dalam tabel F pada derajat kebiasaan tertentu. Jika F hitung sama besar F tabel, maka disimpulkan bahwa menerima H1 atau yang berarti adalah perbandingan secara nyata atau signifikan hasil ujian siswa antar perlakuan model pembelajaran. Lanjut ke ciri-ciri ANOVA. Ciri khususnya adalah adanya suatu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel response sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Contoh penelitian yang dapat menggambarkan penjelasan ini. Adakah pengaruh jelas bahan bakar terhadap umur teorok mesin? Dari judul tersebut, jelas sekali bahwa bahan bakar adalah faktor penyebab, sedangkan umur korek mesin adalah akibat atau efek dari adanya perlakuan faktor. Ciri lainnya adalah variabel response berskala data rasio atau interval. ANOVA merupakan salah satu dari berbagai jenis uji parametris karena mensyaratkan adanya distribusi normal pada variabel terkait perlakuan atau distribusi normal. Syarat normalitis ini mengasumsikan bahwa simpel diambil secara acak dan dapat mewakili keseluruhan populasi agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai generalisasi. Baiklah, mungkin hanya itu materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.